Berikut ini adalah cerita drama keluarga, kisah rumah tangga kacau dan penuh pengkhianatan. Judul: Teman Kantor Suamiku, Perusak Rumah Tanggaku. Bab 1. Aku, istri yang selalu berusaha. Namaku Sinta, usia 33 tahun. Aku adalah seorang istri dan ibu dari 2 anak yang masih kecil. Aku bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta, sedang suamiku, Bayu, juga bekerja di perusahaan yang sama sebagai staf pemasaran. Kami menikah 8 tahun lalu, saat ekonomi kami masih pas-pasan. Bersama-sama, kami membangun rumah tangga dengan susah payah. Bayu dulunya suami yang perhatian. Tapi sejak 2 tahun terakhir, dia berubah. Pulang kerja sering larut, bahkan saat aku sudah di rumah lebih dulu. Padahal sebelumnya, dia yang lebih cepat sampai rumah. Awalnya aku kira karena lembur. Tapi hatiku tak pernah bisa bohong. Ada yang berbeda. Kerjaan makin banyak, Sin, katanya suatu malam. Klien makin ribet. Aku percaya, karena memang divisinya sedang banyak proyek baru. Tapi semua berubah ketika aku mulai mendengar bisik-bisik di kantor tentang dia dan seorang perempuan muda, Rani, staf marketing baru yang belum lama masuk. Bab 2. Rani, si muka lugu tapi berbisa. Rani, gadis berusia 25 tahun, memang cantik. Kulit putih mulus, tubuh langsing, dan selalu tampil rapi. Tapi yang membuatku ngeri, dia licik. Pandai mengambil hati siapa saja, termasuk Bayu. Aku tuh salut banget sama Mas Bayu, katanya padaku saat pertama kali kami mengobrol. Kerjanya cepat, orangnya kalem, perhatian banget. Aku tersenyum waktu itu, merasa bangga punya suami yang dihormati. Tapi aku tidak sadar, pujian itu awal dari perang. Setelah beberapa bulan, aku mulai curiga. Bayu sering membuka handphone diam-diam, tiba-tiba tertawa kecil saat chatting. Dia juga sering menyebut nama Rani. Awalnya biasa saja, lama-lama terlalu sering. Sampai pada suatu malam, aku memberanikan diri membuka ponselnya saat ia tertidur. Dan disitulah dunia runtuh. Bab 3. Chat rahasia yang menghancurkan. Dalam aplikasi pesan, aku menemukan percakapan yang menyakitkan. Rani, aku gak sabar ketemu Mas di hotel lagi. Rasanya kayak mimpi tiap kali bisa dipeluk Mas. Bayu, aku juga, Ran. Kamu lebih ngerti aku dibanding istriku sendiri. Tanganku gemetar, mataku panas. Rasa ingin muntah menelan seluruh isi perutku. Ya Allah, suamiku selingkuh dengan temannya sendiri. Aku tidak membangunkannya malam itu. Aku hanya duduk di sudut ranjang, menangis seperti orang gila, menahan suara agar anak-anakku tak terbangun. Besoknya, aku pura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati, aku menyusun rencana. Bab 4. Pertemuan rahasia di hotel murahan. Seminggu kemudian, aku mengikuti Bayu diam-diam saat ia bilang mau meeting dengan klien. Aku ambil cuti diam-diam, dan dengan bantuan temanku di resepsionis kantor, aku tahu kemana mereka akan pergi. Sebuah hotel murah di pinggiran kota. Di depan hotel itu, aku melihat sendiri Bayu turun dari mobil
Diikuti Rani yang berpakaian ketat dan berdandan menor, mereka masuk hotel sambil tertawa. Aku tak tahan. Aku masuk dan menggedor kamar mereka seperti orang kesurupan. Bayu, keluar. Aku tahu kalian di dalam. Rani yang membuka pintu dengan rambut berantakan dan mata kaget. Bu Sinta? Maaf, saya. Plak. Tanganku mendarat di pipinya. Bayu keluar, hanya memakai kaos dalam. Sinta, kamu gila? Aku gak gila, Bayu. Kamu yang gila. Kamu hancurkan rumah tangga kita buat perempuan murahan kayak dia. Rani menangis. Tapi aku tidak peduli. Bab 5. Rumah tangga retak, tapi belum roboh. Setelah kejadian itu, Bayu memohon ampun. Dia mengaku salah. Katanya dia terpikat karena aku terlalu sibuk kerja, terlalu sering meninggalkannya sendirian. Jadi kamu balas dendam dengan tidur sama perempuan lain? Teriakku. Bayu menangis. Tapi luka itu terlalu dalam. Aku pisahkan diri, tinggal di rumah orang tuaku bersama anak-anak, memberi waktu untukku berpikir. Rani? Setelah kejadian itu, dia mengundurkan diri dari kantor, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti begitu saja. Bab 6. Rani tidak menyerah. Benar saja. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar bahwa Rani pindah ke kantor baru dan Bayu ikut pindah ke sana. Semua orang tahu apa artinya itu. Dan benar saja, aku akhirnya menerima surat permohonan cerai dari Bayu. Alasannya, sudah tidak ada kecocokan. Hati ini remuk. Aku yang telah setia, yang berkorban, yang membesarkan anak-anak, kini ditinggal demi perempuan yang tak tahu malu. Bab 7. Karma itu nyata. Setahun setelah perceraian, aku bertemu dengan teman lama yang bekerja di kantor tempat Rani dan Bayu pindah. Kamu tahu nggak, Rani sekarang udah gila. Aku kaget. Ternyata, setelah Bayu menikahi Rani, kehidupan mereka berantakan. Bayu kehilangan pekerjaan karena terlibat korupsi kecil. Rani sering cemburu buta dan menyerang Bayu di kantor. Sampai akhirnya mereka cerai hanya dalam waktu 9 bulan. Sementara aku pelan-pelan bangkit. Aku buka usaha catering rumahan dan kini punya 12 pegawai. Anak-anakku tumbuh sehat. Aku masih sendiri, tapi bahagia. Bayu sempat datang, minta balikan. Dan aku jawab, maaf, tempatmu sudah tak ada di hatiku. Cukup sampai di sini. Penutup, jangan anggap istri bodoh. Kisahku adalah peringatan. Jangan pernah anggap istri tidak tahu apa-apa. Jangan kira dia lemah hanya karena diam. Jangan hianati dia yang setiap hari berjuang membesarkan anak, menjaga rumah, dan menahan rindu untuk suami yang semakin jauh. Karena sekali istri itu sadar, kau tak akan pernah bisa kembali ke hatinya.